KTT ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta beberapa hari yang lalu memang telah menjadi perhatian dunia, bahkan beberapa tokoh-tokoh dunia memuji kepemimpinan Indonesia di Asia Tenggara. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, memuji semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diakuinya bahkan bisa menjadi pemersatu dan penjaga keberagaman di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia. Bhinneka Tunggal Ika adalah kesatuan dalam keberagaman. Ini bukan hanya moto nasional Indonesia. Ini adalah kunci untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua, kata Guterres. Bhinneka Tunggal Ika, Unity in Diversity, is not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all. Guterres pun mengakui peran konstruktif ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia di 2023 dalam menciptakan perdamaian, khususnya dalam upaya meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan hingga semenanjung Korea. Dengan mengedepankan dialog dan mendorong penghormatan terhadap hukum internasional. Pada kesempatan tersebut, Sekjen PBB turut menggarisbawahi terkait konflik di Myanmar dan menyampaikan keprihatinannya. Dirinya pun mengapresiasi dan mendukung berbagai upaya Indonesia untuk menuntaskan isu Myanmar dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik. Pertanyaannya, apakah Indonesia sepak terjangnya mendamaikan negara lain yang berkonflik hanya di zaman kepemimpinan Presiden Jokowi? Tentu tidak. Jadi, sebelum Presiden Jokowi, Indonesia sudah beberapa kali menjadi solusi negara-negara di ASEAN, bahkan dunia yang sedang berkonflik. Berikut konflik yang pernah ditangani Indonesia dan berhasil. Pertama, Filipina berdamai di era Soeharto. Perdamaian Filipina berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan bangsa Mauro di Mindanao. Saat itu Mauro ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina. Perlu diketahui bangsa Moro adalah suku bangsa minoritas di Filipina yang beragama Islam. Presiden Filipina bertemu dengan Soeharto di Jakarta, meminta penyelesaian soal bangsa Moro agar tetap menjadi bagian Filipina. Soeharto menerima permintaan Presiden Filipina. Indonesia setuju untuk mendamaikan konflik dengan syarat bangsa Moro tetap menjadi bagian dari Filipina. Indonesia dipilih karena menjadi negara Muslim terbesar, punya kepemimpinan dan pengaruh yang kuat di kawasan Asia Tenggara serta punya pengalaman konflik. Kedua, konflik perbatasan Kamboja dan Thailand. Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar pertemuan informal para menlu Asia Tenggara dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang disengketakan. Dalam pertemuan itu, membahas perdamaian Thailand dan Kamboja. Indonesia sebagai mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari tahun 2011. Ketiga, konflik Kamboja dan Vietnam. Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik di antara mereka. Hasilnya, Vietnam menarik pasukan militernya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta. Keempat, konflik etnis Rohingya dan Myanmar. Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah konflik etnis Rohingya dengan Myanmar. Pada 4 September tahun 2017, Menteri Retno mendesak pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State. Dan konflik itu masih dalam pembahasan hingga saat ini bersamaan dengan tragedi kemanusiaan di Myanmar dan juga soal kudeta militer di Myanmar. Jadi itulah bukti kalau Indonesia itu pengaruhnya sangat kuat di Asia Tenggara.